Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas desain pondasi 1 saya yang berjudul Daya Dukung Pondasi Dangkal dengan Metode Meyerhof. Perkenalkan, nama saya Hoga dengan NIM 1692. Daya dukung tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah memikul tekanan atau melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang disebarkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Hasil dari daya dukung tanah ini digunakan untuk perencanaan pondasi. Secara teoritis, beberapa ahli mekanika tanah mengembangkan metode-metode untuk menganalisis daya dukung tanah, khususnya untuk pondasi dangkal. Metode untuk menganalisis daya dukung tanah, khususnya pondasi dangkal, antara lain ada teori Terzaghi, Meyerhof, dan Hansen. Faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah. Pertama, ada sifat tanah itu sendiri. Mengapa sifat tanah dasar itu sendiri? Karena itu tuh menjadi faktor utama yang mempengaruhi daya dukung tanah, karena berkaitan dengan bentuk butir tanah yang mempengaruhi kekuatan tanah seperti butir kasar dan butir halus. Yang kedua, ada pengaruh air tanah. Ini karena berat volume tanah sangat dipengaruhi oleh kadar air. Yang ketiga, bentuk pondasi di atasnya. Nah, bentuk pondasi di atasnya ini sangat berpengaruh terhadap penyebaran beban yang ada di atasnya. Lanjut, dasar teori daya dukung tanah. Nah, di sini selain Meyerhof, saya akan menjelaskan sedikit dasar teori dari Terzaghi dan Hansen. Untuk Terzaghi ini, pertama ada menghilangkan tahanan geser tanah di atas bidang horizontal yang melewati dasar pondasi. Selanjutnya ada berat tanah di atas dasar pondasi dapat diganti dengan beban terbagi rata. Setelah itu ada membagi distribusi tegangan di bawah pondasi menjadi 3 bagian. Lalu tanah adalah homogen dan isotropik. Setelah itu ada dasar pondasi menerus, kasar, dan penyelesaian permasalahan adalah 2 dimensi. Setelah itu ada zona elastis dibatasi oleh bidang lurus bersudut beta sama dengan sudut geser tanah dengan horizontal, sedangkan zona plastis termobilisasi. Total tekanan pasif PP terdiri dari 3 komponen pembentuk, di mana masing-masing dapat dihitung sendiri-sendiri. Kemudian ketiga komponen tersebut ditambahkan meskipun permukaan kritis masing-masing komponen tidak sama. Untuk teori Hansen nih, zona tegangan yang terjadi di bawah pondasi dangkal akibat Terzaghi dengan memasukkan semua faktor yang mempengaruhi analisis kapasitas daya dukung. Hansen membuat persamaan umum untuk menghitung daya dukung. Nah, ini pertama nih ada dua rumus kalau Hansen ini. Q ultimate yang pertama ini seperti biasa CNC, CNQ. Nah, di sini bedanya ada 0,5 kali B kali gamma N gamma. Dan untuk rumus bawahnya ini untuk tanah butir halus. Nah, kita lanjut ke teori Meyerhof. Nah, di sini untuk teori Meyerhof, pertama menganggap sudut baji beta atau sudut antara bidang AD, di sini bidang AD terhadap horizontal tidak sama, atau sama juga dengan bidang BD terhadap horizontal itu tidak sama dengan sudut geser tanah, tapi beta lebih besar daripada sudut geser tanah. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan analisis Terzaghi, jadi si Meyerhof ini
dia lebih ini, lebih apa namanya, lebih mencuram ke dalam untuk sudutnya ini. Setelah itu yang kedua, zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Nah, kalau kita lihat di sini analisis Terzaghi hanya sampai DF, tidak sampai permukaan tanah. Nah, beda dengan Meyerhof. Meyerhof di sini untuk zona keruntuhan sampai ke permukaan tanah. Yaitu memperhitungkan beban miring, memperhitungkan faktor bentuk dan kedalaman fondasi. Nah, lalu kita masuk ke rumus Meyerhof. Untuk rumus Meyerhof, Q ultimate sama dengan CNC plus QNQ plus setengah kali gamma dikali B kali N gamma. Dimana di sini Q adalah beban terbagi rata, C itu kohesi, B lebar fondasi. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada NC, NQ, N gamma, itu tuh faktor kapasitas dukung untuk fondasi. Sini juga ada FC. Di sini kan banyak F nih. Nah, di sini kita perhatikan ada CS, ada CD, CI. Nah, itu apa sih? Itu tuh FCI, FKI, F gamma I. Itu tuh faktor pemilikan beban. I di sini nih disebut juga dengan inklinasi. Sama juga dengan D dan S. Yang ada S-nya ini faktor bentuk dan yang D-nya ini adalah faktor kedalaman atau depth. Nah, di sini untuk mendapatkan dari rumus tadi kan ada NC, NQ, N gamma. Nah, untuk mendapatkannya kita bisa menggunakan rumus ini yang ada di sini. Dan bisa juga dengan tabel Meyerhof. Contoh misal kita memiliki sudut geser tanah 20, misal 20. Kita mau mencari NC, NQ, N gamma ya. Nah, ini tinggal ditarik garis aja ke samping. Nah, di sini kita dapat NC-nya 14,83, NQ-nya 6,40 dan N gamma-nya dapat di sini 5,39. Nah, seperti itu untuk mendapatkan NC, NQ, dan N gamma. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana mendapatkan pertama faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor inklinasi. Pertama dari faktor bentuk. Faktor bentuk di sini ada rumusnya. Untuk FCS sama dengan 1 plus 0,2 kali KP dikali B per L. Untuk FQS dan F gamma S di sini sama, di mana 1 ditambah 0,1 dikali KP dikali B per L. Nah, di sini kan ada KP. Untuk mendapatkan KP ini ada rumusnya juga, yaitu tan kuadrat kurung buka 45 plus theta per 2 kurung tutup. Yang selanjutnya ini untuk mendapatkan faktor kedalaman. Untuk rumusnya di sini ada FCD, FQD, dan F gamma D. Untuk FCD ini rumusnya sama dengan 1 plus 0,2 akar KP dikali D per B. Nah, untuk FQD dan F gamma D di sini sama rumusnya, di mana 1 plus 0,1 dikali akar KP dikali D per B. Setelah itu ada faktor inklinasi. Nah, di sini rumusnya ada FCI dan F gamma I. Ini 1 min beta per 90 derajat kurung tutup kuadrat. Untuk F gamma I di sini sama dengan kurung buka 1 minus beta per theta kurung tutup kuadrat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas desain fondasi 1 saya. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.